mirip dengan ugm.ac.id ya. Rumusnya sederhana ya, ketik related titik 2 kata kunci yang mau kita cari. Atau contoh yang kedua, misalkan kita pengen mencari yang terkait portal berita ya, kita tahu bahasanya di .com itu kan portal berita, kita minta file tab titik 2 PDF spasi berkebun, kita enter. Nah, maka di sini akan muncul file-file yang terkait dengan berkebun ya. Ini ada kata berkebunnya ya, ada berkebunnya ya. Dan file tipenya adalah PDF. Ini PDF semua ini. Semua gambar yang ada. Nah, gambar yang di sini di bagian bawahnya ini menariknya adalah banyak opsinya yang bisa menspesifik. Tadi kan memang Google Docs untuk mencari file secara spesifik ya, yang sesuai dengan Sobat LDS inginkan. Misalkan terkait size-nya ya kita pilih aja size. Ini kan ada besar. Assalamualaikum Sobat LDS semua. Semoga Sobat LDS selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada tutorial kali ini admin akan berbagi terkait apa itu Google Docs. Ke TKP seperti biasa, admin tidak bosan-bosannya mengingatkan bahasanya video ini dibuat untuk kepentingan edukasi ya semata. Artinya dilarang keras menggunakan semua konten video yang ada di channel ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya. Karena setiap tindakan melanggar hukum akan ada konsekuensi hukumnya ya. Dan admin tidak bertanggung jawab atas apapun yang ditimbulkan dari video yang admin buat ini ya. Oke, langsung aja, semoga Sobat LDS tetap semangat. Langsung aja kita bahas, yaitu tips pencarian dengan Google atau dalam bahasa populernya dinamakan Google Docs atau Google Hacking ya. Apa itu Google Docs atau Google Hacking ya? Docs adalah sebuah tindakan memasukkan kata kunci pada search engine Google. Saya yakin Sobat LDS tentu sudah familiar dengan namanya search engine Google, di mana dengan menggunakan search engine Google ini Sobat LDS bisa mencari apa-apa yang ada di internet. Secara sederhana, Google Doc adalah teknik memanfaatkan mesin pencarian Google guna mendapatkan informasi yang spesifik atau sensitif yang tidak dapat ditemukan dengan teknik pencarian biasa. Google Doc bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, namun tidak jarang para peretas juga memanfaatkan untuk tujuan yang jahat atau negatif. Tentunya pada tutorial ini admin hanya mengajarkan ataupun membagi Google Doc atau Google Hacking ini untuk kepentingan yang positif saja. Oke, yang pertama parameter related ya. Parameter ini digunakan untuk mencari kemirikan dari kata kunci yang kita masukkan. Misalkan contoh ya, kita pengen mencari website-website yang mirip atau sepadan dengan ugm.ac.id ya. Kita tahu ugm.ac.id adalah sebuah universitas. Maka kita bisa gunakan parameter related untuk mencari situs-situs atau website yang mirip dengan ugm.ac.id ya. Rumusnya sederhana ya, ketik related titik 2 kata kunci yang mau kita cari. Atau contoh yang kedua, misalkan kita pengen mencari yang terkait portal berita ya, kita tahu bahasanya detik.com itu kan portal berita, kita ingin tahu yang lain ya, yang mirip dengan detik.com ya, tinggal ketik aja related detik.com. Atau misalkan kita pengen mencari yang terkait marketplace ya, kita tahu tokopedia.com, kita pengen tahu yang lainnya ya, ketik aja related titik 2 tokopedia.com dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang Sobat LDS pengen cari ya.
Langsung saja kita praktekkan, Sobat LDS semua. Kita buka web browsernya. Di sini admin menggunakan Google Chrome. Sobat LDS bisa menggunakan yang lain, tidak ada masalah. Bisa pakai Firefox ataupun Internet Explorer. Langsung kita coba contoh yang pertama tadi ya. related.2 ugm.ac.id ya. Kita enter. Nah, perhatikan. Di sini akan muncul situs-situs yang terkait dengan ugm.ac.id ya. Di sini ada ITB, di sini ada UNY, ada Universitas Islam Indonesia, Institut Teknologi 10 November ITS di Surabaya, dan lain-lain ya. Kita coba yang contoh kedua. Kita pengen tahu terkait dengan portal berita yang mirip dengan detik.com. Kita ketik aja related, kita ganti kata kuncinya detik.com, kita enter. Nah, akan muncul ya. Di sini ada Tempo, ada Sindo, ada Katra, dan lain sebagainya. Terus kita coba contoh yang ketiga tadi. Misalkan marketplace, kita tahunya Tokopedia. Tokopedia.com. Kita ingin tahu yang lain, marketplace yang lain. Kita enter. Nah, perhatikan, di sini akan muncul marketplace yang lain. Di sini ada Bukalapak. Di sini ada Kaskus ya. Oh, ini juga ada forum ini, tapi ada jual belinya juga. Blibli.com. Ini muncul juga hasil detik.com. Loh, kok nggak ada bunganya? Ada sebenarnya. Artinya ketika kita kita klik di sini, nanti akan ada mungkin berita yang terkait dengan tokopedia.com. Itu yang tips yang pertama ya, terkait parameter related ya. Sobat LDS bisa gunakan itu untuk mencari hasil pencarian website yang sejenis atau similar. Yang kedua, kita bisa gunakan parameter file type. Parameter ini digunakan apabila Sobat LDS mencari dokumen yang ada di Google, ada di internet itu dengan tipe tertentu. Misalnya kita hanya ingin mencari yang spesifik bertipe PDF atau spesifik terkait dokumen ataupun Excel. Itu bisa kita gunakan parameter file type. Ya, rumusnya sederhana. Ketik file type _2, terus file ekstensi dari file yang ingin kita cari, bisa PDF, dokumen, Excel, atau yang lainnya, baru spasi, baru kata kuncinya. Contoh, misalnya kita ingin mencari terkait memasak, tapi yang berupa dokumen PDF, ya, tinggal kita ketik aja file type PDF, spasi memasak. Atau misalkan kita pengen terkait dengan berkebun ya, berkebun. Nah, jadi file type _2 PDF berkebun. Misalkan kita pengen mencari yang dokumen ya, tinggal kita ganti aja ekstensinya menjadi DOC atau mungkin DOCX ya, kalau yang sekarang ya, yang baru-baru itu kan. Kalau Excel ya XL, ya XLS atau XLSX ya, terus kata kunci yang mau kita cari. Kalau PowerPoint ya tinggal ketik _2 PPT atau PPTX ya. Langsung aja kita coba, kita kembali ke browsernya tadi. Nah, kita coba file type PDF memasak. Di parameternya file tipe _2, kita mau nyari PDF tadi kan, PDF spasi kata kuncinya memasak ya, kita enter. Nah, di sini akan muncul ya, ini yang penting ini di sebelah kanannya ini ada ikon PDF. Artinya ketika ini nanti kita Sobat LDS akses, maka dia akan langsung mengeling ke file PDF. Langsung masuk ke file PDF-nya. Kita coba ya. Kita klik teknik dasar memasak. Nah, ini. Langsung keluar file PDF-nya. Ya, ini PDF. Yang kedua, misalnya kita coba lagi, ini ada di latar belakang terkait masak. Ya.
Jadi ini tadi contoh misalnya kita mau mencari artikel yang terkait dengan memasak dengan format PDF. Atau misalkan tadi yang contoh kedua tadi apa? Berkebun ya, berkebun. Oke, kita ganti aja berkebun. Ya, kita besarkan sedikit, biar enak. Ya, file tab, -2, PDF, spasi berkebun. Kita enter. Nah, maka di sini akan muncul file-file yang terkait dengan berkebun ya. Ini ada kata berkebunnya ya, ada berkebunnya ya. Dan file tipenya adalah PDF. Ini PDF semua ini. Nah, kalau kita klik nanti mesti akan berupa PDF ya ini. Ya, dia kan langsung kesimpan ya. Kesimpan menuju ke minta disimpan. Kita simpan misalkan. Terus bisa kita buka. Kita buka, nanti akan filenya berupa file PDF ya, PDF. Itu sederhana seperti itu. Terus kita coba langsung aja ke contoh yang keempat. Misalkan dokumen ya. Tadi kan PDF, sekarang dokumen. Kita ketik aja DOC spasi tadi apa? Memasak ya? Masak. Nah, kita enter, maka akan keluar hasilnya ya. Kita keluar hasilnya ini terkait dengan hal yang terkait dengan memasak ya, bidang memasak. Ini walaupun ini mungkin memasak secara umum ya, karena yang muncul di halaman pertama yang paling sering diakses kan. Nah, ini mungkin teknik dasar pengolahan makanan, memasak. Ini PDF ini. Ataupun ini contoh RPPH model sentra. Ini ada kata kuncinya memasak ya. Ini tutorial memasak. Ya, ini coba ini ya, tutorial memasak ya. Kita klik. Tidak bisa, coba kita yang lain. Coba yang bawahnya. Nah, ini coba. Kita coba yang apa? Yang jurnal isi ya, jurnal isi. Nah, di sini akan apa? Ini tadi ya, akan muncul berupa file dokumen ya, dokumen. Ya. Tapi sekali lagi pastikan bahasanya Sobat LDC mengambil atau mengakses file-file yang memang itu untuk publik ya, bukan bukan file personal, bukan file yang istilahnya bersifat terbatas ya, tapi ya memang file-file yang memang di-share untuk publik. Ya, artinya Sobat LDC boleh menggunakan itu. Kalau tidak ya jangan di-download, jangan diambil ya. Ini sekedar contoh saja untuk mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan file tertentu. Seperti itu. Kita coba yang tadi masih ada contoh dua ya. Kita coba yang Excel sama PowerPoint ya. Kurs sama ikan mas. Kita coba aja. Sorry. Excel. XLS ya, spasi tadi kurs ya, kurs. Nah, maka di sini akan muncul nih ya, tabel ini ya, Bank Indonesia kurs. Kalau kita akses, maka kita simpan dulu, kita simpan. Maka ketika kita buka ya, kita buka. Nah, maka ini formatnya adalah Excel ya, formatnya adalah Excel. Ya, formatnya adalah Excel. Terus yang contoh terakhir tadi PPT misalkan, PowerPoint untuk presentasi ya. Tadi kita coba ikan mas ya, ikan mas. Kita coba ikan mas. Nah, di sini ada beberapa ini. Ikan mas terkait yang istilahnya formatnya adalah PPT ya. Kita coba satu saja. Budidaya ikan mas koki ini, coba IPB repository. Kenapa ini nggak bisa? Coba kita yang lain. Sama saja nggak mau.
Ini coba yang ini. Bisa ini. Kita simpan, kita buka. Nah, ini genetika ikan, terkait ikan, karena tadi kata kuncinya ikan mas ya, ini keluarnya ikan. Jadi kata kunci nanti akan sangat mempengaruhi hasil ya. Jadi hasil dari pencarian kita ya sesuai dengan kata kunci yang Sobat LDS masukkan. Itu yang kedua. Langsung kita lanjutkan aja yang ketiga. Tanda minus ya, tanda minus ini, parameter tanda minus ini digunakan adalah misalnya kita pengen mengurangi hasil dari sebuah pencarian yang terlalu umum sekali ya, kita bisa menguranginya dengan tanda minus. Contohnya ketika nanti sebenarnya mencari terkait dengan painter. Sebenarnya Sobat LDS ini mencari painter ini adalah terkait dengan hewan painter itu kan yang bulunya hitam itu ya, bulunya hitam atau maksudnya black panther itu ya, painter. Cuma ketika Sobat LDS mengetik painter nanti akan muncul semua. Ada mobil, ada macam-macam ya. Nah, caranya bagaimana untuk menspesifikkan hasil hanya pada misalkan hewan painters ya. Gampang. Jadi kita gunakan parameter minus ya. Kita langsung coba aja ya. Kita kembali ke web browsernya. Tadi kan kita mau mencari hewan panther. Kalau kita ketik biasa gini, bukan panther, kurang n, panther. Panther. Nanti kan yang ada muncul ada Isuzu Panther. Isuzu Panther, kita nggak nyari Isuzu Panther. Kita kan pengennya nyari hewan kan tadi. Supaya spesifik ke hewan tadi, ya tinggal kita kasih parameter minusnya. Ya minus apa? Panther itu kan mobil. Ya berarti kita tidak mau panther yang mobil, minus cars. Kenapa cars? Ya bahasa Inggrisnya apa? Mobil kalau nggak salah cars. Ya. Kita klik, masih mobil ya. Mobil ya, jangan pakai cars itu kan bahasa Inggris. Coba kalau mobil, kurangi mobil. Yang sesuai ini aja, ini kan ada kata kunci mobil. Nah, ada kata kunci mobil ini ya. Ya, makanya kita minus mobil. Coba kita enter. Sudah mulai muncul hewannya ya. Sudah mulai muncul seperti yang ingin kita cari ya. Panther ya. Panther. Ini apa ini? Panther DB. Panther, Pink Panther ini mah film ya. Ya intinya dia kan sudah mengurangi hasil yang tidak sesuai ya. Ini masih keluar Isuzu, coba minus Isuzu coba. Isuzu. Oke, sudah. Nih, Panther Animal Fact. Berarti ini sudah benar-benar terkait dengan hewan panther ya, panther ya, black panther ya. Seperti itu. Cuma karena panther ini kan lebih ke bahasa Inggris ya. Jadi ya mungkin hasilnya seperti itu. Sobat LDS bisa nyoba yang lain sih. Coba nyoba yang lain. Intinya ketika pengen mengurangi istilahnya hasil yang terlalu umum, bisa kita gunakan parameter minus untuk menghilangkan hal yang tidak kita mau ya. Kita mau nyari panther berupa binatang, yang muncul ada terkait mobil, yang terkait parameter mobil-mobil itu kita hilangkan dengan tanda minus. Seperti itu. Berikutnya yang keempat, parameter tanda quote ya, double quote ya. Parameter ini digunakan untuk mencari sebuah frase secara utuh ya. Maksudnya misalkan contoh ini kan misalkan Sobat dia mencari 50 aplikasi terbaik Google ya, 50 aplikasi terbaik Google. Kalau tanpa ada tanda quote di depan dan di belakangnya, maka mesin pencari Google akan mencari yang terkait dengan 4 kata ini, 50 aplikasi terbaik Google. Tapi ketika kita Sobat LDS pengen mencari spesifik satu frase itu ya dalam satu kesatuan kalimat, 50 aplikasi terbaik Google, maka gunakanlah
double quote ya. Langsung aja kita coba. Kita kembali ke browser. 50 aplikasi terbaik Google ya. Enter. Jret. Di sini maka Sobat LDF bisa menjumpai hasil yang banyak ini. Sampai berapa? 23 juta ya. Ini kan ada kata kunci Google-nya. Aplikasi Google saja aplikasi terbaik. Google saja aplikasi terbaik. Jadi tidak dalam satu kesatuan dananya tidak seluruh katanya masuk ya. 10 aplikasi terbaik ya. Seperti itu. Nah, ketika pengen Sobat LDS pengen mencari yang spesifik satu frase ini ya, 10 aplikasi terbaik Google, tinggal diberi depannya dikasih double quote, belakangnya kasih double quote, maka Google akan mencari yang spesifik ini. 50 aplikasi terbaik Google ya, cuma ada satu hasilnya ternyata. Ternyata ada hasilnya satu. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Karena memang di internet cuma ditemukan itu. Ini hanya sebagai contoh saja ilustrasi ya. Tentu ketika Sobat LDS ingin mencari sesuaikan dengan frase atau kalimat yang ingin Sobat LDS cari ya. Sebagai contoh saja ini. Lanjutkan. Yang kelima, site ya. Parameter site ya. Parameter site adalah digunakan apabila Sobat LDS mencari sebuah keyword dan spesifik pengen mencari dalam satu alamat website tertentu ya. Site tertentu ya. Rumusnya atau formatnya ketik kata kuncinya spasi site.2 dan alamat website yang dituju. Contoh, ketika Sobat LDS mencari mengetik lowongan kerja maka akan muncul semua ya, semua situs yang terkait dengan lowongan kerja. Tetapi ketika Sobat LDS spesifik pengen mengetahui artikel lowongan kerja yang ada di detik.com maka gunakan site.detik.com. Atau misalkan spesifik yang ada di kompas.com, gunakan set.kompas.com. Langsung saja kita ke TKP, kita coba. Lowongan kerja tadi ya. Lowongan pekerjaan. Ya ketika tanpa akan umum ya, ini ada di job street ya. Job street, ada di Glints, ada di Jobs ID, ada di Locker ID. Ketika Sobat LDS pengen spesifik yang ada di websitenya detik.com, ya tambahkan saja set ya, formatnya ini set.2 detik.com. Kita enter. Makanya keluar hanya di detik.com aja ini ya, detik.com, finance.detik.com, detik.com, detik.com, detik.com ya, semua detik.com semua. Atau misalkan pengen yang di kompas.com saja, bisa kita ganti saja, mudah, kompas.com. Nah, akan muncul hanya di website kompas.com ya, lowongan pekerjaan tersebut ya, terkait keyword lowongan pekerjaan. Dan tentu Sobat LDS bisa menyesuaikan keywordnya sesuai dengan yang ingin dicari Sobat LDS ya. Ini cuma sebagai contoh aja, sebagai ilustrasi. Kita lanjutkan. Yang keenam, in title. Nah, ini menarik in title nih. Ini agak lama nanti ya. Siapkan kopi dulu. In title. Jadi in title ini digunakan adalah untuk ya. Jadi dalam ketika Sobat LDS mengakses sebuah website, itu kan ada halaman. Terus biasanya ada judulnya di situ ya. Ada judulnya di satu halaman itu. Nah, kita pengen mencari Sobat LDS mencari yang keyword yang include di judul halaman itu, maka gunakan in title ya, in title. Di rumusnya kata kunci in title dan kata kunci judul pada laman website yang dicari ya. Ini spesifik di lamannya itu ada kata kunci yang ingin kita cari. Contoh ya, ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu in title daftar harga Brompton ya. Kita coba aja in title daftar harga Brompton. Kita ke Google, in title ya, di judul nantinya. Kalau nggak salah itu ya, bahasa Inggris in title itu artinya in kan di ya, title kan judul, di judul gitu. Tadi apa? Lupa malahan. Kita buka dulu daftar harga Brompton.
daftar harga Brompton. Enter. Nah, maka ketika ini kita ketik ya, apa kita buka misal satu aja lah. Sekarang ini ada di lamannya Kompas. Kita buka, maka di dalam ini daftar harga, maka di judulnya itu ada daftar harga Brompton. Keyword-keyword yang kita cari di laman itu ada di judul situ. Terus kita coba lagi contoh yang kedua apa tadi? Oh ini, ini yang menarik ini, index of, Index of ini sangat menarik, sobat LDS semua. Jadi index of ini biasanya akan muncul di halaman ya. Kita ketahui website itu ada halaman-halamannya ya. Nah, di halaman website yang ada judulnya index of itu biasanya berisi kumpulan file atau kumpulan file yang itu menunjukkan sebuah tempat atau ruangan di dalam website tersebut yang dibuka untuk umum. Ya, dibuka untuk umum. Artinya ruangan itu berisi file-file ya. Tentunya kalau di website kan isinya file-file itu dibuka untuk umum. Itu kita bisa menggunakan entitle index of. Nah, ini hati-hati. Saya beri penekanan di sini disclaimer-nya ya. Artinya nanti ketika sobat LDS menggunakan parameter ini harus benar-benar digunakan atau dipastikan file yang ada di situ memang sengaja untuk dipublish untuk umum ya. Ya, dipublish untuk umum dan boleh diakses. Tapi kalau misalkan itu tidak, ya jangan diambil gitu kan. Artinya gunakan keyword ini secara hati-hati. Untuk yang positif saja ya, jangan untuk yang negatif. Kita coba entitle index of ya. Ini spesial ini. Spesial. Entitle index. Ini para hacker biasa nih menggunakan salah satunya ya. Satunya mencari itu dengan cara ini. Lihat index of ya kan? Index of. Di sini kan akan di lamannya ini ada index of. Kan biasanya berisi terang folder ya. Banyak sekali ya ini ya. Ini ini biasanya kalau ada sebuah perusahaan ya ataupun ketika dia melakukan ini karena keteledoran, bukan karena memang sengaja dibuka untuk umum, sebaiknya perusahaan itu diberitahu bahasanya folder web dalam halaman web tersebut terbuka secara tidak sengaja, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga memang sengaja dibuka supaya mempermudahkan orang ya untuk mencari, untuk mendownload. Itu kan tidak perlu klik kan cukup langsung di situ diberikan ya. Terus tadi contohnya saya ingin mencari terkait Computer Network PDF. Jadi sebuah artikel Computer Network PDF, tapi langsung dalam sebuah folder website yang terbuka ya. Folder website yang terbuka, Computer Network dengan format PDF. Maksudnya ini index of ini bisa dikombinasikan dengan keyword yang lain. Computer Network polanya PDF. Nah, enter. Nah, di sini akan muncul yang terkait dengan tadi ya, Computer Network PDF. Kita coba satu aja yang halaman paling atas ini, edu.anarko copy open directory data zip. Ini ya saya asumsikan karena di sini nggak ada keterangan apa-apa, ini saya asumsikan ini boleh diakses open data. Nah, di sini kan semua langsung muncul istilahnya file-file folder dalam website itu terbuka semua, bisa tinggal diambil sesuai yang misalnya kita inginkan. Lah ini tadi kan terkait network ya, ada dua ini, network for dummies dan network security. Jadi sekali lagi, sebelum Sobat LDS mengambil ini, pastikan bahwasanya memang
isi dari dari file yang ada di folder yang terbuka ini memang boleh diambil ya, boleh diambil. Bukan sebuah hal yang private yang tidak boleh diambil secara umum ya, seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja. Oh, date ya, date. Ini agak beda lagi ya, date. Ini bukan parameter, tapi ada fitur ya, ada fitur dalam Google itu untuk mencari hasil dalam rentang waktu tertentu ya, dalam rentang waktu tertentu ya. Kita coba aja, ini contohnya sepeda Brompton ya. Saya coba, kita kembali ke Google-nya tadi, mana sepeda Brompton, sepeda Brompton. Oke, bentar. Nah, ketika Sobat LDS mengetikkan sepeda Brompton, akan muncul terkait website atau laman yang terkait dengan sepeda Brompton, tentu banyak sekali. Ya. Cuma ketika suatu saat Sobat LDS pengen hanya mencari 24 jam terakhir, artinya yang diupdate yang dirilis sehari ini ya. Yang lama-lama nggak usah, mungkin sudah tidak relevan misalkan seperti itu, maka bisa gunakan klik ini ya, ada alat ini ya, kata alat ya. Ini karena kita menggunakan Google bahasa Indonesia ya, ini maka alat di sini klik. Nah, di sini ada bahasa apa saja, sembara waktu dan semacamnya. Kita klik yang ini, yang terkait waktu, time. Nah, ini ada 1 jam terakhir, 24 jam, seminggu terakhir, semua. Jadi ini membatasi hasil pencarian kita sesuai dengan waktu yang ada di sini. Ya, misalkan saya pengen mencari yang admin yang pengen mencari yang 24 jam terakhir, tinggal klik aja. Klik. Nah, ini ada keterangannya kan? Ada keterangannya, ini 14 jam yang lalu, ya kan? 13 jam yang lalu. Di uploadnya itulah, ya kan? 13 jam, 6 jam yang lalu. 8 jam yang lalu, 14 jam yang lalu. Ini benar-benar yang memang artikel-artikel terbaru ya, 16 jam terbaru. Atau misalkan pengen cari yang agak seminggu terakhir ya, seminggu terakhir. Kalau seharian terlalu pendek mungkin ya. Nah, ini akan muncul. Lihat, perhatikan. 1 hari terakhir, 3 hari terakhir. Ya kan? 3 hari terakhir. Nah, jadi fungsi dari date tadi ya, itu bisa digunakan untuk mencari kurun waktu tertentu gitu. Berikutnya Google hackingnya adalah terkait dengan image ya. Sobat LDS ketika melakukan pencarian bisa spesifik terkait dengan image atau gambar ya. Maka di sini biasanya di sini ya, di bagian atas ini kan ada banyak menu ini. Kalau defaultnya kan semua. Nah, kalau Sobat LDS pengen spesifik ke gambar atau image ya, klik di bagian ini. Klik gambar. Nah, maka di sini akan muncul terkait langsung semua gambar yang ada. Nah, gambar yang di sini di bagian bawahnya ini menariknya adalah banyak opsinya yang bisa menspesifik. Tadi kan memang Google Docs untuk mencari file secara spesifik ya, yang sesuai dengan Sobat LDS inginkan. Misalkan terkait size-nya ya kita pilih aja size. Ini kan ada besar, sedang, eco. Misalkan sebagai yang ukuran file gambarnya sedang, ya klik aja medium. Maka nanti akan hanya muncul yang ukurannya medium. Color ya, ini kan defaultnya ini color. Misalkan pengen yang orange ya, orange. Ini kan kita klik aja orange, maka nanti hasilnya akan ya dominan warna orange. Ada warna orange-nya, gambar yang ada orange-nya ini ya, seperti itu. Kalau ini terkait anytime waktu tadi sudah ya, ada yang 1 minggu yang baru atau yang 1 bulan yang baru ini atau sehari, nah, ini bisa. Atau ini user right, karena gambar itu biasanya kan ada istilahnya, ada lisensinya ya, ada lisensinya. Kita misalkan
cuma mencari yang Creative Commons license, artinya boleh ya. Tapi yang komersial itu kita skip ya, kita klik aja yang Creative Commons license. Nah, ternyata tidak ada saudara-saudara. Misalkan coba kita ganti yang lebih umum. Bola. Nah, ada ternyata yang terkait tadi ya. Nah, ya, Creative Commons License. Ini gambar-gambar yang istilahnya menggunakan lisensi khusus ini. Mungkin itu masih ada kah? Oh, masih ada. Oh, terakhir nih lain-lain ya. Ini lain-lain ini aja tips aja buat Sobat ADS memanfaatkan mesin mencari Google, misalkan untuk mencari kurs atau kalkulator ya. Jadi kalau mencari kurs sebenarnya mudah, tinggal kita kembali ke Google, kita ketik kurs. Nah, maka akan muncul ini, istilahnya di paling atas itu ada muncul kolom-kolom untuk mencari kurs ya. Ini kan defaultnya Indonesia kurs Rp1 itu berapa dolar. Kita misalkan ya, kita pengen mengetahui $1 berapa rupiah. Ya yang diganti ini aja. Ya, berarti $1 sekarang itu 14.928 ya. Misalkan kita ganti yen. Yen itu mana? Yen Jepang. Japanese yen. Ya. Misalkan 1 yen berapa ya? Oh, ternyata 1 yen itu kursnya adalah Rp109,94. Ya, jadi mudah ya. Kalau mencari kurs, bingung-bingung langsung ketik Google aja, ketik kata kunci kurs ya di jendelanya ini. Nanti akan muncul kolom untuk mengisi atau mencari kurs yang sesuai yang kita inginkan. Kita lanjutkan tadi tipsnya kalkulator. Oh iya, selain kurs kita juga bisa menggunakan kalkulator dengan bantuan Google. Kalkulator. Jelas. Ya. Maka di yang paling atas ini akan muncul kalkulator. Ya, saya coba aja 8 kali 8 dibagi 8. Berapa? 8. Nah, di sini juga ada istilahnya fungsi-fungsi aritmetika ya, bisa digunakan. Jadi gampang aja kalau pengen cepat, bisa di handphone atau di komputer, ketik Google kata kunci kalkulator, maka akan muncul kalkulator. Selanjutnya apa ini? ASCII. ASCII ini apa? Kita coba aja. ASCII apa ya? ASCII. Coba ya. Kita enter. Jedet. Oh, ini hasilnya jadi miring. Nah, ASCII itu artinya not in strike or level position ya, nggak lurus ya. Ini ya, supaya dia bisa perhatikan nih, miring ya. Miring. Aneh ya. Harusnya kan lurus. Oh, kalau kita ketik ASCII itu nanti akan jadi miring. Oke, kita kembali ke do a barrel roll. Coba ya. Apa kalau ini yang terjadi? Do a spasi barrel roll. Coba. Cring. Woi, mantap. Apa tadi ya? Muter-muter ya tadi ya. Ya itu mungkin sedikit intermezzo dari Google mungkin ya, nyari kata kunci, ketika di enter bisa muter-muter. Ya mungkin itu ya sekilas atau tutorial terkait Google Docs atau istilahnya Google hacking. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe,
like dan share channel ini supaya admin bisa membagi tutorial-tutorial yang lain untuk sobat LDS semua. Selamat ketemu di tutorial yang lain. Jangan lupa bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang kita dapatkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.